Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke ilahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umat hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita awali pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut kita ke bab yang kemarin baru ya. Kita akan latihan lagi untuk memperdalam membaca Al-Majrur terlebih dahulu. Ini sudah dibuatkan salah satu paragraf. Mohon maaf, ini tadinya mau di print malam ini, cuman ternyata belum di finishing periksanya, tapi tadi yang salah lagi. Ya belum di printkan insya Allah. Senin sekarang tuntas. Ini sudah ada di modul itu nanti ya. Nah, kita latihan ini eh ja'at tolibu ilal madrasati fi sobahi yaumil isnaini. Nah, ini kita akan cari sekarang yang majrur ya. Oke. Sekarang ini ja'a majrur bukan? Bukan ya. Karena tidak ada penyebab majrurnya ya. Kemudian at-tolabu majrur bukan? Bukan juga karena tidak ada penyebabnya. Nah, sekarang al-madrasati majrur bukan? Majrur. Kenapa? Karena penyebabnya ada ilah gitu ya. Di madrasati ini majrur. Ya, kenapa? Karena diawali huruf jar itu ilah. Tanda majrurnya apa? Kasroh karena isim isim apa? Ah, apa? Ya, ini masuknya lihat aja pertama. Nah, berarti di sini pertama ini musana bukan. Jadi kan nanti penyebabnya itu ada oh, pertama muprod, musana atau jamak kan gitu. Atau nanti ada isim ghairi munsharif. Kalau ini kalau disebut ini betul mu'anas. Cuman yang menjadi tandanya dia itu kasrah bukan mu'anas, tapi ini isim mufrad, isim mufrad ya. Kenapa isim mufrad? Ya karena tidak ada tanda musana, tidak ada tanda jamak. Nah, ini terjemahnya nih. Ya, sampai sini nih. Oke. Kemudian sobahi majrur bukan? Majrur. Penyebabnya diawali huruf jar ya. Tanda majrurnya kasro karena sebagai isi mufrad ya. Nah, ini yaumi. Penyebabnya apa? Ya, bisa bisa juga mengikuti ya. Ya. Baik. Kenapa? Ya, tawabi. Naat. Ya, sebenarnya ini bisa naat ya. Tapi di sini dia bukan naat ya. Kalau naat itu sifat ya. Ini kalau terjemahnya waktu itu datang ke sekolah ya pada hari pagi hari. Ini pagi ini hari. Jadi pagi hari. Jadi kalau sifat itu biasanya mensifati dari ini. Kalau ini kan pagi, hari ini bukan sifat dari pagi, hari pagi hari. Ya. Nah, kalau ini secara 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 ketentuannya ini
mudhof ilaih idhofah ya pagi hari. Jadi ini idhofah. Jadi penyebabnya dia idhofah. Karena memang ini betul kalaupun tadi mengatakan ini naat nggak apa-apa. Ini juga sudah masuk berarti kan pembahasan. Cuman khusus untuk ini eh, tidak 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 naat tapi dia itu idhofah. Nah, pertanyaannya adalah masih ingat nggak aturan idhofah itu? Aturan idhofah itu yang pertama nakiroh, yang kedua marifah. Ini kan nakiroh nakiroh kan ya? Kenapa ini bisa di idhofah? Nah, sebenarnya ini jadi ini ada tiga paket ke sini. Saya ingin coba jelasin ini ya. Nah, ini satu paket. Jadi sobahi yaumil isnaini. Ya, sobahi dia majrur karena diawali huruf jar. Plus dia sebagai mudhof. Ya, mudhof itu kata pertama dari gabungan kata idofah majemuk. Mudhof. Ya, yaumi ini dia itu sebagai mudhof ilaih. Tapi dia tidak harusnya kan alif lam ya. Harusnya ada alif lamnya. Ya, fi sobahil yaumi begitu. Tapi karena dia ini sebagai mudhof dan mudhof ilaih. Jadi ini posisi Xiaomi itu dua. Dia sebagai mudhof ilaih bagi si Sobaha dan dia juga sebagai mudhof bagi si Isnain hari Senin. Ya, gitu. Jadi ini sehingga karena dia ini sebagai double, sebagai mudhof dan sebagai mudhof ilaih, ya maka alif lamnya dibuang. Jadi kalau ada rangkaian seperti ini, tiga mudhofnya, rentetnya, maka yang ada alif lam itu yang terakhirnya. Ya kan pagi hari Senin, ya. Pagi hari dia mudhof, idofah. Kemudian hari Senin juga idofah lagi begitu. Ini bertiga, tiga berempet gitu. Ya, gitu. Jadi yaumi ini majrur karena dia sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari mana? Dari sobahi. Plus pada saat yang bersamaan dia juga menjadi mudhof. Untuk siapa? Untuk isnain. Nah, kalau isnain ini sudah jelas. Isnain ini eh mudhof ilaih ya dari yaumi. Ini nakiroh, ini ma'rifah. Gitu. Isnaini ya. Ya, tapi kalau naat sama juga sama-sama aja ya begitu. Ya. Oke. Oke, berikutnya. Jadi itu ya, jadi idopa itu kita istilahnya sekarang ini mudhof, yang kedua adalah mudhof ilaih begitu. Ya. Nah, si Yaumi posisinya double sebagai mudhof ilaih dan sebagai mudhof. Ya. Jadi sehingga dia tidak dibuang alif lamnya. Ya. Nah, kemudian wajalasa. Jalasa ini majrur bukan? Bukan, ya. Ma'azumalai. Majrur bukan? Jumalaihi, jumalaihi. Kalau ini apa namanya? Bersama teman-teman. Nah, ini terjemahnya ini. Akhirnya kasro. Akhirnya kasro. Ya itu jumalahi itu
masuk kategori majrur bukan, Pak Den? Kalau tidak salah ini bentar. Ma ma'a ini masuk kategori bentar ada dorof ma'ruf. Saya cek dulu. Dorof ada ma'a nggak, Pak Den? Ada Ustaz. Ada kan ya? Nah, berarti itu ma'az zumalaihi. Nah, ini dia itu majrur karena sebagai idofah. Jadi ingat salah satu penjelasan dorof itu ketika dorof itu bersama isim setelahnya maka dia menjadi pasangan kata majemuk. Ya. Nah, sehingga zumala itu dia itu sebagai majrur ya. Apa penyebabnya? Karena apa? Idofah. Nah, ininya duduk bersama teman-temannya ya, teman-temannya. Hi itu domir ya. Nah, ini tanda majrurnya adalah kasroh karena nah ini kalau lihat ini teman-teman berarti dia itu jamak taksir ya. Kemudian berikutnya maktabin. Majrur bukan? Majrur. Penyebabnya ada huruf jar. Tanda majrurnya kasroh ya karena si mufrad. Jamilin. Jamilin majrur bukan? Majrur penyebabnya ya naat ya. Jadi eh, kalau naat itu kan artinya sifat. Biasanya antara apa namanya yang disifati sifat dengan yang disifati itu di tengah-tengahnya ada arti yang ya di ini kan sebuah meja yang indah ya. Jadi indah ini sifat dari meja. Jadi kalau sifat itu biasanya tengah-tengahnya itu disisipi kata yang di meja nah ini di sebuah meja yang indah ya. Fi maktabin jamilin di sebuah meja yang indah. Wan munadzomin majrur bukan nih, Pak Den? Majrur. Alasannya penyebabnya ada waw atof ya. Jadi yang indah dan rafi sama-sama. Gitu. Tandanya apa? Kayak isim kasroh karena isim mufrad. Ya. Kemudian summa koroa majrur bukan? Bukan. Mayudal. Kitabi majrur. Ya. Penyebabnya diawali huruf jar. Nah, ya. Kemudian tarihi. Jadi kita bitarihi. Ya, tarih apa nih, Badan? Kenapa majrur? Kalau mengikuti harus sama. Ini kan tidak ada alif lam. Berarti apa? Idofa. Ya, jadi kitabi ini dia eh, majrur karena diawali huruf jar plus dia sebagai mudof. Ya, plus sebagai mudof. Bagi apa? Bagi tarihi. Nah, sehingga tarihi itu mudof ilaih. Ini kan sudah aja pasangannya, pasangan nakiroh, ini ma'rifah. Jadi ketika ada pasangan nakiroh ma'rifah, ya isim sama isim berarti itu eh, kata idofah. Ya, pertama ini disebut mudof,
Yang kedua ini disebut mudhof ilaih. Ya. Nah, ini tanda ini sama ya. Tanda majrurnya kasroh karena dia isim mudhof. Kemudian kodimi. Majrur bukan? Penyebabnya kalau mudhof ilaih pasangannya nakiroh ma'rifah. Kalau ini al-qadim, ini mengikuti apa? Tarikh. Sehingga dia namanya naat. Ya, jadi buku tarikh yang lama. Nah, ini ya, kuno gitu. Ya, kitab sejarah kuno ini artinya gitu. Jadi kitab sejarah kuno. Berarti kuno ini sifat dari sejarah ini. Naat gitu. Sejarah kuno. Kemudian watakallama madinati. Ini huruf kan awal huruf jar. Ya. Nah, ini kalau kita terjemahkan dari kota Mesir Raya. Nah, kota Mesir Raya. An Madinati ini sebagai majrur karena dia awal huruf jar. Misro majrur bukan? Oke. Ini majrur bukan? Ada yang menjawab, Bu Musyiko ini majrur bukan Misro. Ini Misra tuh ya Mesir. Nah, ini nanti kita akan ini ya. Ini majrur juga ya. Tapi tandanya dia itu fathah. Jadi ini dia idofah. Jadi ini sebagai mudof ya, ini mudof ilai. Tapi dia tidak kasroh karena dia isim ghairu munsharif maksud. Ya, ghairu munsharif itu kan tanda majunya dengan fathah. Kemudian kubro juga sama. Kubro juga ini majrur. Dia sebagai mudof ilai. Jadi ini seperti yang tadi ini sama. Seperti yang sobahi yaumil isnaini. Ya. Jadi eh, pagi hari Senin. Nah, ini kalau ini Madinah di sini namanya artinya kota, kota Mesir Raya. Ya. Jadi ini satu makna kota Mesir Raya. Nah, sehingga ini juga majrur karena dia sebagai mudhof ilaih plus dia sebagai mudhof untuk kata al-kubro. Ya, al-kubro ini mudhof ilaih. Kata kedua dari ya, misro. Tapi tandanya baik kubro maupun misro ini dengan fathah, bukan dengan kasro, karena dia isim ghairu munsharif. Nah, ini khusus ya, isim ghairu munsharif. Kalau ini pusing nggak apa-apa, karena ini biasanya suka pusing juga di sini. Kemudian berikutnya wadzakaro ma'a muallimi. Muallimi majrur. Penyebabnya ya idofah jika ada kata majmu. Jadi biasanya ketika ada dzaraf bertemu dengan isim berarti dia pasangan kata majemuk begitu. Nah, sehingga ma'a ini sebagai mudhof dan mu'alimi sebagai mudhof ilaih. Ya. Fawaidal ilmi apa ilmi? Kita mau dan ngambil. Oke. Ini faidah ilmu Pak Den. Mengambil faidah ilmu. Fawaidal ilmi. Berarti dia ini kata majemuk. Ya. Kan ini nakiroh, ini makrifah.
Jadi dia fawaidal ilmi. Berarti dia ini eh, hidup mudhof apa ini mudhof ilai, faedah ilmu. Al kasiroti naat ya dari ilmu. Gitu. Ini majrur karena dia sebagai mudhof ilaih. Ini majrur karena dia sebagai naat. Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian ini lewat dulu. Ini belum saya jelaskan ya. Lewat dulu. Kemudian wasallama talabu ala ustadihi ala ustadihi ustadi majrur ya. Nafsi majrur. Kenapa? Ya, naat ya. Sumata kalama ma'al sodiki majrur ya karena dia sebagai mudhof ilaihi. Oke, sampai sini kita masuk ke atau ada yang tanyakan dulu. Terus kita masuk ke ini. Yang kemarin ada pertanyaan yang dari Bu Mustiko ya. Yang nah ini ya sauata dengan kawan teman satu lagi. Oh ini sauata dengan adzaba. Ya, sauata dengan adzab. Ini dan ini. Nah, jadi setelah dicek ternyata memang kemarin itu ini ngambilnya potongan kalimat. Ya, potongan kalimat. Jadi sebelumnya ada kalimat ada kata begitu. Nah, sehingga kesimpulannya ketika ini posisinya seperti ini, maka ini eh, yang benar seharusnya itu adalah adabu begitu karena dia isim di awal kalimat atau mubtada. Ini juga sama, Bu. Jadi posisinya ini harusnya sawatu begitu secara tulisannya. Ini kemarin kesalahannya mengambil tengah-tengah kalimat padahal di sininya ada kata sebelumnya. Nah, ini untuk yang kemarin. Itulah Bu Mustiko ya. Jadi ini betul. Harusnya sawatu. Ini juga harusnya ada, Bu. Kenapa? Karena dia isim di awal kalimat atau mubtada yang kita bahas. Oke, terus kita masuk sekarang ke sini. Kemarin saya ke al-mansub. Kita ke al-marfu dulu yang sedikit, al-mansub terlalu banyak. Nah, kita mengulang kembali ke al-marfu. Ini bisa disebut juga penyebab ya. Kalau kemarin kita membahas penyebab al-majrur, sekarang kita membahas penyebab al-marfu. Ya, kalau majrur itu secara umum itu kasroh, kalau marfu itu secara umum itu domah. Tapi tidak setiap majrur kasroh, tidak setiap marfu itu juga domah. Ya. Nah, penyebab marfu itu ada 8. Kalau penyebab majrur ada berapa kemarin? Ada 3. Ya. Kalau ini ada 8. Yang pertama adalah al-fa'il. Fa'il itu artinya apa? Nah, betul, pelaku ya atau subjek gitu, subjek ya. Kemudian yang kedua itu naibul fa'il. Artinya apa? Pengganti pelaku. Gitu. Jadi naibul fa'il atau pengganti pelaku. Yang ketiga adalah mubtada. Ya, mubtada itu isim di awal kalimat. Jadi setiap ada isim di awal kalimat, maka eh,
mubtada marfu begitu. Ya. Yang ketiga adalah khobar mubtada. Khobar mubtada itu keterangan dari mubtada. Ya, keterangan dari mubtada. Kemudian eh, ya. Kemudian isim kana. Isim kana itu apa? Isim setelah kana. Isim setelah kata kana dan kawan-kawan. Nanti ada kana dan kawan-kawan. Ada khobaru ina. Khobar ina itu keterangan dari ina. Keterangan dari isim ina. Kemudian ada lagi atawabi li al marfu. Jadi ada tawabi li al majrur, ada tawabi li al marfu begitu. Jadi ada yang mengikuti ke marjuru, ada yang mengikuti ke marfu. Kemudian fi'il mudhari yang marfu. Ya, kalau fi'il mudhari yang marfu itu fi'il mudhari yang tidak ada sebelumnya huruf nasab atau huruf jazm. Ya, oke. Sebelum eh ini kan mengulang ya. Paden yang sudah kebayang mana? Atau yang belum kebayang mana? Liar. Ya. Oke, kita sekarang fokus ke apa? Fa'il dan naibul fa'il. Nah, ini nanti kita akan ininya dengan contohnya. Nah, sekarang kemudian berikutnya, tanda baca marfu itu ada 4. Ada doma, ada wawu, ada alif, ada nun. Kalau tanda majrur ada kasroh, ada fathah, ada ya. Ya, jadi tanda tanda majrur itu ada kasroh, ada fathah, ada ya. Kalau kata tanda doma, tanda marfu itu ada domah, wawu, alif, nun. Bedanya. Ya, belum sampai. Ya. Nah, saya contohkan di sini ya. Untuk kita ambil dua dulu aja di sini. Nah, misalnya yang biasa kemarin itu kita doroba, doroba yang biasa umum ya. Zai, zaidun, amron. Hmm. Ini contoh untuk mempermudah ya. Doroba Zaidun Amron. Ya, artinya Zaid telah memukul Amron. Yang jadi fa'il siapa? Zaid. Maka dia ini marfu. Ya, tanda marfunya adalah doma karena dia isim muprod. Nih. Jadi kayak kemarin, doma itu adanya di isim muprod, di jamak taksir, di jamak muannas salim dan fiil mudhari. Nah, ada 4 nanti kita akan catat. Nah, ini doroba Zaidin apa namanya? Zaid telah memukul Amr. Nah, si Zaid ini dia sebagai pelaku. Begitu. Nah, sekarang kalau misalnya yang naibul fa'il.
Naibul fa'il itu contohnya gini. Duriba. Eh, ah, Duriba amrun. Kalau ini artinya ya, Zaid telah memukul Amar. Kalau ini Amal telah dipukul. Ya. Kalau di kalimat ini yang menjadi yang dipukul siapa? Amron, Amar kan ya? Ya. Kalau di sini yang dipukul siapa? Amar kan ya? Ya. Berarti Amr ini sama-sama yang dipukul. Tapi di sini dia posisinya eh, fathah, tapi di sini posisinya domah. Ya. Kenapa? Karena di sini dia sebagai eh, kedudukannya sebagai maf'ul bih, objek. Kalau di sini si Amr ini sebagai naibul fa'il. Karena dia ini bukan pelaku, ya, tapi dia sama-sama objek. Tapi di sini pelakunya tidak disebutkan, maka si Amrun ini sebagai naibul fa'il. Maka dia itu domah. Jadi kalau duriba Amrun, Amrun dipukul, ini kan pelakunya tidak ada ya. Siapa yang memukul tidak diketahui, tidak disebutkan di sini. Karena pelakunya tidak disebutkan, maka dia itu si Amrun ini walaupun dia bukan pelaku, ya dia tetap jadi korban, tapi secara kedudukan tulisannya dia sebagai naibul fa'il begitu. Sehingga berubah ya karena dia ini sebagai pengganti fa'il, maka dia berubah jadi Amrun begitu. Sehingga dia itu marfu. Asalnya kan mansub begitu. Ya. Nah, ini disebut pengganti begitu. Jadi pengganti fa'il. Ketika misalnya si pelakunya tidak disebutkan di tulisan itu. Ya. Nah, ini juga beda. Jadi ketika doroba ini memerlukan pelakunya dimunculkan dalam tulisan. Tapi ketika menggunakan duriba, pelakunya tidak dimunculkan dalam tulisan gitu. Maka diganti pelakunya itu sebagai pengganti. Jadi korban ini sebagai pengganti pelaku begitu secara tulisannya. Duriba amrun. Nah, amrun ini sebagai naibul fa'il. Dia bukan fa'il, tapi sebagai pengganti. Asalnya dia itu objek gitu. Dan di sini juga sama dia objek. Tapi karena dia itu terletak setelah kata duriba, ya maka dia itu apa namanya disebut naibul fa'il. Masih pusing badannya? Ya, itu. Jadi intinya begini, kalau dia itu kalimatnya komplit antara pelaku dan objeknya itu semua ada, berarti ini
dia disebut fa'il, wujudnya ada. Tapi kalau dia tidak komplit, ya, ujug-ujug ada yang dipukulnya gitu, tapi pelakunya tidak ada, maka si pelaku ini disebut si objek ini disebut sebagai wakil atau pengganti dari fa'il gitu, duriba. Dan ininya berubah. Maka nanti ketika ketika misalnya ini kan gundul misalnya ya. Ini gundul, misalkan dorobanya tidak ada. Tapi di sini ada Zaidun, ada Amron. Ya, maka ini bacanya doroba. Tapi kalau misalkan seperti ini, ya tidak cuma dua kalimat, ya tidak ada pelaku dan ininya. Nah, berarti ini duriba. Ini artinya Zaid telah memukul Amron, tapi kalau ini Amron telah dipukul. Gitu. Kalau ini memukul, ini dipukul. Maka dia sebagai apa namanya pelaku. Begitu. Atau misalkan ini, contoh satu lagi. Misalnya, eh, eh, misalnya, du, du riba, zai. Nah ini du riba, zai, dun. Zaid, du riba, zaidun. Zaid telah dipukul. Zaidun sebagai apa, Pak Den? Ah, posisi dalam tulisan sebagai apa? Ya, pembantu subjek. Kita tahu naibul fa'il. Duriba zaidun. Kalau di sini dia sebagai subjek karena dia yang memukul. Tapi kalau di sini dia itu sebagai naibul fa'il karena secara arti dia itu kedudukannya sebagai objek. Tapi di sini subjeknya tidak dimunculkan, maka dia itu sebagai penggantinya. Kayak duriba. Nah, ini disebut dengan pengganti. Jadi, yang disebut dengan naibul fa'il itu ketika nanti bertemu dengan tulisan yang ya fa'ilnya tidak dicantumkan gitu. Maka yang objek itu berubah menjadi naibul fa'il, wakil objek, wakil subjek. Oke, ada yang tanyakan dulu? Yang online seperti biasa ya, nanti masuk lagi kalau udah ini. Nah, ini disebut dengan fa'il dan naibul fa'il. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat tulis ini. Ya. Oke. Kita lihat penjelasannya. Dua dulu aja. Sekarang kita target dengan fa'il dan naibul fa'il. Kalau ada yang tanyakan dipotong aja ya nggak apa-apa. Nah, pertama ini penjelasan fa'il. Ya. Nah, fa'il ialah isim yang marfu. Yang terletak setelah fi'il mabni yang maklum. Jadi, eh, fi'il mabni yang maklum itu bahasa kita sederhanakan kata kerja aktif lah begitu. Ya. Jadi, eh, subjek itu atau pelaku itu biasanya terletak dari setelah urutannya setelah kata kerja aktif. Ini nanti itu ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif.
Ya, serta mengandung arti sebagai pelaku. Contoh misalkan gini, khotamallahu ala kulubihim. Ya. Nah ini eh Allah dia ini sebagai fa'il. Kenapa sebagai fa'il? Karena terletak setelah kata kerja aktif. Ini khotama. Nah, bagaimana cara membedakan kata kerja aktif atau pasif? Ya, cara membedakan kata kerja aktif atau pasif itu di ilmu sorof. Jadi kalau khotama ini aktif, ya. Kalau pasifnya itu apa? Bukan. Kalau kalau aktif pasif itu bukan itu. Jadi kalau ini kata kerja aktif itu eh, mengunci, itu mengunci itu aktif. Kalau dikunci itu pasif begitu. Ya, kalau membeli itu aktif, dibeli pasif. Itu bedanya kalau dalam bahasa Indonesia dulu. Membaca aktif, dibaca pasif. Memukul aktif, dipukul pasif begitu. Nah, itu secara bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya, kalau khotama itu mengunci. Kalau apa namanya pasifnya apa? Khutima begitu. Beda harokat. Doroba memukul, duriba dipukul. Gitu. Ya, ya, ya. Dari doroba tinggal ganti jadi duriba. Khotama tinggal khutima begitu. Nah, itu nanti adanya di ilmu sorof begitu. Ya, khutima itu pasif. Nah, sehingga khotama ini artinya eh telah mengunci. Berarti ini posisinya dia kata kerja aktif. Karena dia kata kerja aktif, maka isim setelahnya itu dia itu sebagai fa'il gitu. Jadi sekali lagi nanti fa'il itu letaknya setelah kata kerja aktif khotama begitu. Ya, dan memiliki arti sebagai pelaku begitu. Jadi Allah ini sebagai ini. Nah, kita bedakan misalnya dengan eh, naibul fa'il yang tadi. Nah, naibul fa'il itu supaya lebih paham ya, mudah-mudahan bisa tangkap. Nah, ini ya. Ini kan kutila, kutilal insanu telah dibunuh seorang manusia. Ya. Nah, insanu ini sebagai apa? Dia sebagai naibul fa'il. Kenapa? Nah, jadi kalau ini saya bacakan lupa lagi ini. Ini apa namanya terjemah apa namanya definisinya. Naibul fa'il ialah isim marfu yang terletak setelah fi'il mabni li al majhul. Jadi kalau fa'il mah terletak setelah kata kerja fa aktif, kalau naibul fa'il mah terletak setelah kata kerja pasif. Begitu. Ya. Misalkan eh, al insanu ini dia sebagai naibul fa'il. Kenapa? Karena terletak setelah kata kerja pasif. Ini kutila, artinya dibunuh. Kalau membunuh apa Pak Den? Ya, berarti bahasa Arabnya apa? Kutila jadi kotala. Ya, kotama jadi kutima. Kotala jadi kutila. Nah, itu dari mana perubahannya? Itu di ilmu sorof nanti.
Ya, jadi ini kutila itu telah dibunuh. Berarti manusia secara ketulisan sebagai apa dia? Pelaku bukan? Pelaku bukan manusia. Eh? Telah dibunuh seorang manusia. Ya. Oke, kita lihat terjemahannya. Telah dibunuh seorang manusia. Berarti manusia itu objek gitu. Kan secara aslinya dia insan itu objek. Harusnya setiap objek itu fathah kan begitu biasanya kan begitu. Tapi karena dia ini sebagai naibul fa'il, maka jadi insanu gitu. Kutilal insanu. Ya. Nah, saya ada yang lupa penjelasannya. Supaya nyambung ya. Supaya nyambung ya ke sini. Jadi pertama setiap pelaku eh, marfu, setiap objek mansub. Jadi setiap pelaku itu domah, setiap objek itu fathah. Ya, lihat di sini Marian tuh. Doroba Zaidun Amron. Ya, Amron ini sebagai objek. Jadi nama bahasa bahasa Arabnya itu maf'ul bih gitu. Jadi pokoknya setiap pelaku itu pasti dia itu mansub atau fathah. Tapi karena yang ini dia itu insan ini kan sebagai objek juga yang dibunuh kan. Tapi karena harusnya dia itu fathah. Tapi karena dia itu terletak setelah eh, fiil yang pasif, maka disebutnya sebagai naibul fa'il atau pengganti fa'il gitu. Ya. Nah, ini disebut dengan naibul fa'il. Kutila, kotala. Ya, ada pasif, ada aktif. Ya. Oke, kita terus lagi. Kita kembali ke sini ya. Jadi khotamallah. Ini Allah ini kita kembali ke fa'il lagi. Dikatakan Allah ini sebagai fa'il. Kenapa? Karena terletak setelah fi'il yang aktif. Ya, mengunci. Gitu. Ya. Nah, kemudian tanda marfunya adalah domah. Kenapa? Karena dia sebagai isim mufrad. Ya. Jadi fa'il yang marfu karena terletak setelah fiil yang apa namanya